para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah yang ini kita bisa berjumpa. Oke, mohon semua mic di laptop dan di mohon mic-nya di mute dulu. Mohon mic-nya di mute dulu ya. Jadi sementara ketika saya berbicara mohon mic-nya di mute dulu biar tidak ada feedback dan sebagainya ya. Mohon mic-nya di mute dulu. Baik, Ibu Bapak, apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan siang ini adalah bahan-bahan sumber-sumber yang bisa kita pelajari selama kita mempelajari ilmu ekonomi Islam ya. Selama kita mempelajari ilmu ekonomi Islam. Nah, ini ada beberapa bahan yang bisa kita lihat ya. Ada beberapa bahan yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada brief history of ya. Tulisannya Canterbury. Kemudian di sini ada tulisannya Schumpeter. Ya, di sini ada tulisannya Schumpeter. Oke, di sini ada tulisannya Schumpeter, History of Economic Analysis. Kemudian ada beberapa bahan lain ya, ada beberapa bahan lain. Oke. Ada beberapa bahan lain di sini ada di sini ada ini yang tadi ya sudah. Di sini ada ini, kemudian di sini ada bukunya Adam Smith, di sini ada bukunya Keynes ya, The General Theory of Employment, Interest and Money. Kemudian di sini ada bukunya ini ada bukan buku ya. Ini ada artikel Ghazanfar dan buku Ghazanfarnya sendiri adalah ini. Ya. Buku Ghazanfarnya sendiri adalah ini, Medieval Islamic Economic Thought ya, Filling the Great Gap in European Economics ya. Kemudian ini Ghazanfar punya artikel ya, Ghazanfar punya artikel ini, History of Economic Thought, the Schumpeterian Great Gap, the Lost Arab Islamic Legacy and the Literature Gap. Nah, kemudian ini ada yang lebih lengkap, tulisannya Islahi ya, tulisannya Islahi. Di sini Islahi menulis History of Islamic Economic Thought. Nah, kemudian ada penjelasan judulnya. Nah, ini Contributions to Muslim Scholar, Contribution of Muslim Scholar to Economic Thought and Analysis. Nah, apa yang akan saya sampaikan siang ini, dan tentu saja waktunya tidak panjang ya, maksimum itu 40 menit. 40 menit tadi sudah saya gunakan introduction, kemudian sebelum saya introduction juga ada beberapa waktu yang kemudian saya gunakan dari fasilitas Zoom gratis ini. Jadi broadcast saya siang ini tidak akan panjang lah ya, tidak akan panjang. Nah, apa yang akan saya sampaikan adalah sumber-sumber yang kalau kita masuknya dari, dari sini, dari buku-buku yang ditulis oleh para penulis buku sejarah ekonomi, maka kita akan menemukan apa yang oleh Schumpeter disebut sebagai Great Gap itu. Jadi ada gap besar antara abad klasik ya, abad klasik itu ya, kemudian masuk ke abad pertengahan ya, yang dimulai dari Thomas Aquinas. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah sains itu ada yang banyak sumber, yang terutama sumber-sumber lama itu yang loncat dari abad ke-6 sampai ke abad 12. Jadi abad ke-6 sampai dengan abad ke-12 itu disebut dengan the Dark Age itu, ya, abad ke-8. Padahal sebetulnya kalau kita melihat dari sumber-sumber yang ada, the Dark Age itu justru adalah the Golden Age
the Islamic Golden Age. Jadi abad keemasan Islam. Nah, abad keemasan Islam itulah yang kemudian tidak diungkap oleh, ya. Jadi kita tidak menemukan di buku-buku lama, ya, sejarah sains, termasuk juga sejarah ilmu ekonomi, penjelasan mengenai apa yang terjadi di dunia ini terkait dengan ilmu pengetahuan secara umum atau ilmu ekonomi secara khusus. Nah, pada siang ini saya akan coba menyampaikan beberapa sumber lah, ya, yang bisa dijadikan rujukan, beberapa sumber yang akan dijadikan rujukan terkait dengan apa yang disebut Schumpeter itu. Kemudian kita temukan paling tidak di sini ada 2 buku, tulisannya Ghazanfar dan tulisannya Islahi, ya. Jadi buku Ghazanfar, buku yang kemudian diedit oleh Ghazanfar, kemudian juga ada artikel Ghazanfar, ya. Artikel Ghazanfar kemudian yang ditulis oleh Islahi, di situ menyebutkan bahwa apa yang selama ini dipandang sebagai the dark age di dunia itu sebetulnya golden age di Islam. Dan barulah pada akhir abad 20, ya, akhir abad 20 itu diungkap oleh para penulis sejarah dengan bentuk revisi, ya, dengan bentuk revisi untuk apa yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu, ya. Nah, kalau kita lihat tulisannya Schumpeter ini, jadi kalau kita ingin tahu tulisannya, ini kan buku Schumpeter, ya, History of Economic Analysis, apakah Schumpeter mengungkap ekonomi Islam yang kemudian disebut sebagai abad ke-8 itu, caranya seperti ini, diketik Islam nggak muncul, ya, yang muncul itu diketik Arab. Nah, ini, ya, diketik Arab baru muncul. Oke. Dan ini bukan ini, ini, ya. Jadi hanya ada di satu halaman 84. Ya, hanya ada di satu halaman 84. Jadi di sini, nah ini, ya. Jadi ibu bapak yang akan menulis karya tulis, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal dan lain sebagainya terkait dengan sejarah ekonomi Islam, ini bisa dijadikan masuk. Kenapa ini dimunculkan? Karena tidak banyak atau belum banyak diungkap oleh para penulis sejarah ilmu pengetahuan secara umum atau sejarah ekonomi secara khusus. Ya, nah ini. Jadi silakanlah ini dikutip dari sini. Ini kan seolah-olah loncat ini dari Aristoteles ke abad pertengahan ke Thomas Aquinas, ya. Dari Aristoteles ke Thomas Aquinas, padahal ada yang diloncati, ya. Thomas Aquinas itu kan boleh kita anggap berdekatan zamannya dengan Ghazali, ya. Itu. Nah, di sini Ghazanfar dalam catatan kakinya ini, ya, Ibnu Sina dan Ibnu Rus, ya, Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Sementara Moses Maimonides ini kan bukan Muslim sebetulnya, ya. Nah, di sini dikatakan the Hebrew Theologian Philosopher, ya. Ini oke. Jadi 2 orang inilah yang kemudian diungkap oleh dalam bukunya itu. Nah, ini yang kemudian oleh Ghazanfar dilengkapi, ya. Kalaulah kita boleh menyebutkan dikoreksi, ya dikoreksi, ya. Sebetulnya banyak para penulis sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam yang sudah mengungkap, tetapi itu baru diungkap di akhir ini, di awal abad 21. Nah, yang masif dikutip itu, ya, kalau nggak Ghazanfar, ya Islahi ini, ya. Kalau nggak Ghazanfar, Islahi. Jadi kenapa ini kemudian menjadi penting untuk diungkapkan? Karena ini menjadi jembatan, ya, atau ini menjadi penghubung, missing link sejarah ilmu pengetahuan antara Yunani dengan abad pertengahan itu. Jadi kalau kita lihat sejarah ilmu pengetahuan itu, pertama periode Yunani. Nah, kalau kita mau revisi, yang kedua itu bukan Eropa abad pertengahan,
yang kemudian melahirkan revolusi industri di Perancis, bukan. Tapi masuk dulu ke masa keemasan Islam. Baru setelah itu Baghdad hancur oleh Hulagu, masuk ke abad pertengahan, kemudian dari rasionalisme Ibn Rus lahirlah empirisme Barat, ya. Sebetulnya kalau di Islam ada empirisme Ibnu Taimiyah, ya. Kalau di Islam ada empirisme Ibnu Taimiyah dengan al-haqiqah fil ayan. Al-haqiqah fil ayan itu empirisme, ya. Gitu. Kemudian setelah itu dari rasionalisme ke empirisme lahir revolusi industri, dan semakin kalau di Barat itu semakin terpisah antara sains dan doktrin agama, ya. Dan ya kalau di Barat dengan gereja. Nah, di Islam itu tidak demikian, justru terjadi semacam koeksistensi, kalaulah dikatakan koeksistensi, atau justru sebetulnya saling menguatkan antara temuan-temuan sains Islam dengan sumber-sumber normatif ajaran Islam itu sendiri, baik dalam Quran ataupun Sunnah, ya, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Sehingga salah satu penjelasan mukjizat Al-Quran itu terdapat dalam ilmu pengetahuan. Nah, kembali ke sejarah ekonomi. Nah, Ibu Bapak, di bukunya Islahi ini ada beberapa chapter, ya, biasalah. Fase-fase development of economic thought in Islam, ya, kemudian the Islamic tradition in economic thought, the Islamic tradition in economic thought yang kedua, ya. Kemudian ini kalau kita klik ini market and pricing, kemudian kita lihat production and distribution, kemudian money and interest, kemudian kalau di sini state finance and development. Kemudian di sini kalau lihat net addition and impact on economic thinking of medieval Europe. Nah, ini yang kemudian menjadi yang menjadi jembatan, ya, penghubung dari missing link itu, ya. Kita bisa lihat ini ngutip Schumpeter, ya. Nah, ini, ya. Constitute the Greek big case so far as economic theory is concerned, ya. Ini dari sini, ya. Jadi ini yang menjadi paragraf masuk ini sebetulnya kita tidak boleh menyatakan bahwa ada masa loss, ya, ada masa loss dari perkembangan ilmu pengetahuan itu secara umum atau secara khusus di ilmu ekonomi, ya, secara khusus di ilmu ekonomi. Nah, kemudian belum saya ungkap, ya, belum saya angkat. Nah, baru kemudian pada abad 18, setelah itu lahirlah Adam Smith, ya. Nah, Ibu Bapak, Adam Smith itu ada dua buku sebetulnya, ya. Yang pertama ini, yang kedua The Moral Sentiment. Nah, kita sering lupa membahas The Moral Sentiment itu. Jadi kalau kita hanya membaca bukunya The Wealth of Nation, maka ekonomi itu menjadi kering seperti yang kita lihat hari ini, ya. Jadi sepertinya ada yang terlewat, apakah sengaja atau tidak, dari karya Adam Smith itu. Kita kan sering menuding bahwa sejak Adam Smith lah ekonomi kemudian terlepas dari aspek etika atau moral. Padahal Adam Smith di bukunya yang lain, yang satunya lagi, itu justru mementingkan etika. Sehingga Ibu Bapak kalau baca disertasi saya, Adam Smith itu masuk dalam tokoh atau pelopor filantropi, dan itu yang seringkali tidak diungkap, ya. Ya, mohon maaf, kita sering menuding, kita sering mengutip tulisan orang yang menuding Adam Smith sebagai titik awal terlepas, ya. Jadi pada masa Adam Smith itulah terlepasnya ekonomi dari aspek moral, ya, aspek moral. Padahal tidak demikian, ya, tidak demikian. Oke. Nah, dari Adam Smith kemudian ke Alfred Marshall, dan di Alfred Marshall itu, mohon maaf belepotan, penggunaan matematika sebagai tools of analysis bagi ekonomi itu semakin menemukan momentumnya. Jadi Ibu Bapak kalau
saya buka ya. Ada satu lagi yang saya belum buka, ini dokumen. Terlihat? Halo? Bukunya Marshall terlihat? Bukunya Marshall itu terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, kita bisa, nah ini di covernya aja, di jilid luar, ini sudah seperti ini ya. Principle of Economic ini. Ya. Jadi, apakah memang ekonomi itu harus begini? Ya, di apa? Untuk, jadi gini, alasan utamanya, ekonomi itu kan mengukur, ya. Kalau mengukur, ya pakai angka. Nah, tiba-tiba sekarang ekonomi berubah menjadi menjadi matematika gitu kan. Nah, ketika ekonomi berubah menjadi matematika dan ya ilmuwan itu kan independen ya, bebas mengembangkan ilmunya, ditemukanlah gambaran-gambaran seperti ini ya. Nah, untungnya sekarang kita di Indonesia, terutama untuk konteks PTKI ya, untuk konteks PTKI kita punya dua nomenklatur, ada HES, ada ES ya, ada ekonomi syariah, ada hukum ekonomi syariah untuk prodinya. Nah, dari dua prodi itu maka pendekatannya bisa dengan dua pendekatan tadi. Ada yang menggunakan pendekatan matematika, statistika, dan ekonometrika. Ada yang juga menggunakan pendekatan normatif, yuridis ya. Tafsir ahkam, hadis ahkam, usul fikih, qawaid fikih ya, istinbat ya, kemudian tatbik ya, istikhraj, istinbat, tatbik, takmin, nah, sampai dengan tanzim. Jadi ketika kita berbicara tanzim, maka kita berbicaranya APBN ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku di satu negara ya, di satu negara. Oke. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebelum saya tutup broadcast ini, ya silakanlah tayangan-tayangan yang tadi ya. Ini tayangan Islahi. Aduh, hujan. Ya, ini tayangan ini bukunya Islahi. Kemudian ini bukunya Canterbury ya. Ini kemudian bukunya Han. Ya, History of Economic Thought yang belum memasukkan the golden age, the Islamic golden age of history of economic, itu belum memasukkan ya. Silakan itu dibaca, kemudian dilengkapi, bukan dilengkapi ya, ya dilengkapi lah ya, dilengkapi, dikoreksi oleh tulisan-tulisan Ghazanfar, tulisan Islahi, dan yang lain-lainnya. Nah, secara umum hari ini kita berada di pasca Keynes ini ya. Keynes sendiri menulis buku The General Theory of Employment, Interest and Money. Kemudian ya setelah Keynes kita bisa lihat Samuelson, kita bisa lihat Mankiw dan lain-lain para penulis buku. Oke. Jadi saudara-saudara, terkait dengan jatah broadcast yang terbatas dari Zoom, sekedar ini tuh keluar gini Pak. Oh, keluar gini. Kenapa? Mama udah pernah lah jadi pendengar kemarin kan mama jadi. Oh, itu mau dari dia. Oke. Udah. Oke. Ini acong. Ada sore tapi. Mulai dulu. Slow. Oke. Sekedar untuk menambah
sekedar untuk menambah sekedar untuk menambah referensi yang kemarin saya sudah kirimkan, maka referensi-referensi ini ya silakan dibaca. Nanti saya kirim di grup ya. Nanti saya kirim di grup untuk dijadikan referensi rujukan, untuk dijadikan rujukan ibu bapak yang akan menulis karya tulisnya, disertasi, artikel jurnal dan lain-lain ya. Nah ini, dan ini artikelnya Ghazanfar. Ini artikelnya Ghazanfar. Ini kemudian bukunya Keynes ya. Ini bukunya Keynes. Kemudian ini bukunya Schumpeter. Ini bukunya Schumpeter. Oke. Ini bukunya Schumpeter. Kemudian punya Puyo nggak? Ternyata nulis ini buku tugas statistik itu. Ghazanfar yang secara jelas merevisi tulisannya Schumpeter itu ya. Nah, sebelum saya tutup, silakan barangkali ada yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, silakan Ibu Sri. Ibu Suharti, silakan. Iya Pak. Enggak Pak. Pak masuknya Pak. Gimana? Terlambat masuknya, jadi saya belum ini Pak, belum cun Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti ini saya upload ya. Ini saya upload. Iya Pak. Biasa di YouTube lah ya, biar mudah aja. Kalau di YouTube itu kan biar bisa ditonton tanpa kuota, ya. Tinggal di setting aja itunya. Iya, baik Pak. Iya Pak. Jaringan hotspotnya. Oke, yang lain silakan. Baik. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan dengan cara mengaktifkan mic-nya. Nanti dari sini muncul. Ibu siapa ini? Ulfa. Bu Ulfa, ini ada Paman Pan, ada Paman Pan juga ya ternyata ya. Silakan Paman Pan kalau mau komen. Paman Pan, nanti kita bicara ekonomi pendidikan Pak, ya. Bagaimana indeks pendidikan itu dalam kajian ekonomi makro itu bisa berhubungan langsung dengan dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan model penelitiannya yang auto regresif ya. Auto regresif itu kan saling mempengaruhi. Apakah pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan? Teorinya bisa A, bisa B, bisa A dan B digabung gitu. Itu seperti itu. Ya, Ibu siapa ini? Bu Sida Halimah. Silakan Bu, kalau mau bertanya. Ibu mic-nya aktif nih. Terlihat di saya. Bu Elvi juga di sini, siapa lagi nih? Ini siapa? Bentar. Sylvia bukan ibu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, jadi kalau tidak ada, sebelum saya tutup, jadi Ibu Bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Tri ini, Pak Tri, silakan Pak Tri. Nah, Pak Tri sudah mengangkat tangan. Oh, kok tiba-tiba hilang Pak Tri? Bu Ulfa, Bapak Nur Latifah, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, ini running out of time ya. Jadi running out of time-nya sudah muncul. Jadi Ibu Bapak mohon apa yang saya sampaikan hari ini bisa dijadikan bekal ya. Jadi intinya begini, kalau kita melihat uraian terkait dengan sejarah ilmu ekonomi di dunia ini, kalau kita baca buku-buku yang ditulis awal ya tahun 90-an lah ya, 90, 80, 70 ke sana, mundur gitu ya ke semakin lama itu tidak disebutkan abad pertengahan itu, sebelum abad pertengahan itu. Jadi ada yang istilah yang disebut dengan the dark age itu. Nah, itu kemudian di akhir-akhir abad 10 itu baru kemudian diungkap bahwa yang dimaksud the dark age adalah the Islamic golden age ya of history of knowledge ya. Gitu. Di situ sampai dengan Baghdad diserang oleh Hulagu. Nah, baru kemudian masuk ke abad pertengahan ya, Barat mengambil rasionalisme Ibn Rus, ya, Barat mengambil rasionalisme Ibn Rus, lahirlah empirisme, ya, empirisme diusung oleh Ibnu Taimiyah, tetapi yang melahirkan revolusi industri adalah di Barat, ya. Ilmu pengetahuan adalah empirisme, ya. Jadi logis dan empirik itulah menjadi dasar filsafat ilmu Barat, ya. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka silakan dimanfaatkan sumber-sumber yang ada. Lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya. Kita baca doa bersama-sama, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa barakatuh. Wasyiri sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.